Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 tentang pushing supervisi akademik. Nah, untuk kegiatannya itu ada kegiatan prasupervisi, supervisi, dan pasca supervisi. Di sini saya akan melakukan supervisi terhadap salah satu rekan sejawat saya yang bernama Pak Izwil selaku guru ekonomi di SMA Negeri 1 Tenaja Muain. Assalamualaikum Pak Izwil. Waalaikumsalam Bu Ajarna. Bagaimana kabarnya Pak Izwil? Alhamdulillah Sehat? baik, sehat Bu. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan supervisi terhadap kegiatan pembelajaran Bapak di kelas. Nah, ini merupakan tugas guru penggerak saya pada modul 2.3. Apa Bapak bersedia untuk saya supervisi Bapak? Ya, alhamdulillah saya bersedia Bu. Nah, terima kasih Pak. Nah, sebelum kegiatan supervisi ini dimulai, saya akan menanyakan dulu persiapan Bapak untuk kegiatan pembayaran nanti Pak ya. Nah, untuk yang pertama, kira-kira indikator apa yang akan Bapak sajikan dalam kegiatan pembelajaran nanti? Kebetulan saya akan mengajar materi badan usaha dan juga perusahaan di kelas 11.4. Indikator yang ingin saya capai yang pertama yaitu siswa mampu mendeskripsikan pengertian badan usaha. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam jenis usaha. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menyebutkan peranan badan usaha di dalam perekonomian. Bagus Pak ya. Nah, untuk yang kedua Pak yang ingin saya tanyakan lagi, kira-kira di sini Bapak nanti akan menggunakan metode apa dalam pembelajaran tersebut? Saya akan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Nanti di sana akan saya buat siswa itu dalam 3 kelompok. Ada kelompok auditory, kemudian kelompok visual, dan juga kelompok kinestetik. Berarti Bapak memilih model pembayaran berdiferensiasi ya. Dan di sini nanti Bapak akan menggunakan alat dan bahan belajar apa gitu supaya memudahkan siswa untuk memahami materi yang akan Bapak sajikan. Alat yang sudah saya sediakan Bu, yang pertama ada laptop, kemudian ada proyektor. Nanti juga saya buatkan PPT, kemudian ada juga stick note, kertas plano, LKPD juga sudah saya siapkan, dan beberapa juga buku pembelajaran yang lainnya. Bagus sekali Pak ya. Jadi dengan sumber belajar yang menarik sehingga membuat siswa itu menjadi lebih tertarik terhadap konten yang akan Bapak berikan. Betul. Jadi nanti tahapan pembelajaran yang akan Bapak sajikan itu seperti apa kira-kira? Nah, mereka juga saya ada buatkan grup kelas, grup mata pelajaran bidang studi saya. Itu saya sudah melakukan asesmen diagnostik, saya kirimkan linknya di WA kelas. Anak-anak itu sudah masuk sesuai dengan kategori mereka. Jadi begitu nanti pembelajaran dimulai, setelah saya jelaskan materi sedikit, anak-anak akan langsung masuk ke dalam pembelajaran kelompok sesuai dengan profil dan minat belajar mereka masing-masing. Wah, luar biasa Pak ya. Jadi tahapan yang akan Bapak sajikan itu sangat bagus dan menarik perhatian siswa. Nah, persiapan tertulis apa saja kira-kira yang Bapak buat? Yang sudah saya buat Bu, ada berbentuk LKPD, yaitu ada materi dan juga ada tes sedikit yang nantinya akan saya bagikan kepada mereka sesuai dengan kemampuan peserta didik. Ya, luar biasa Pak ya. Nah, selanjutnya kira-kira ada nggak materi yang Bapak rasa itu sulit untuk dicapai oleh siswa Bapak dari materi yang Bapak sajikan nanti? Sepertinya kalau perkiraan saya Bu, mereka itu akan sedikit sulit dalam memahami badan usaha, yaitu di peranan badan usaha dalam perekonomian, karena peranannya itu agak sedikit kemirip-miripan Bu antara BUMN, BUMS dan juga BUMD. Iya, jadi nanti dari materi itu siswa sulit itu membedakan. Iya, di situ agak sedikit sulit. Nah, itu perkiraan saya. Itu perkiraan Bapak, tapi kita doakan nanti agar semuanya berjalan dengan lancar. Iya, Ya.
Nah, jadi sedikit lagi nih Pak, kira-kira nanti kompetensi apa yang dimiliki oleh siswa setelah mereka mengikuti pembelajaran tersebut? Kompetensi yang ingin dimiliki siswa lebih kepada pedagogik, Bu. Artinya mereka nanti setelah pembelajaran berdiferensiasi diterapkan di kelas, anak-anak bisa memahami yang dari 3 indikator tersebut, Bu, yang sudah dijelaskan di awal. Itu yang ingin saya capai, Bu. Berarti nanti pedagogi siswa itu Pedagogi lebih meningkat lebih gitu Pak ya. meningkat. Jadi indikator pembelajaran kita itu tercapai. Tercapai. Nah, jadi ini terakhir nih Pak. Apa yang perlu mendapat perhatian khusus dari Bapak untuk kegiatan pembelajaran ini? Yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu materi yang tadinya saya anggap agak sedikit sulit, itu saya akan prep di situ. Semoga anak-anak nanti siswa dapat mencapai kompetensi yang saya inginkan. Di samping itu juga saya ingin memasukkan unsur pembelajaran KSE, jadi anak-anak di dalam kelompok nanti mereka dapat mengembangkan sosial dan juga emosional mereka. Ya. Mungkin seperti itu. Ya, bagus Pak ya, luar biasa. Jadi inilah sedikit perbincangan kita sebelum kegiatan pembelajaran nanti dimulai Pak ya. Nah, jadi ini Bapak udah tahu kira-kira rancangan Bapak itu mau dibuat seperti apa, udah terbayang gitu? Jadi, Udah terbayang. Pak ya, udah sangat luar biasa. Iya. Baik Pak, ini kita ini sedikit aja waktunya ya, nanti kita bisa langsung masuk ke pembelajarannya, ke kelas. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Ya, sama-sama Bu, senang berkolaborasi dengan Ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.